Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di sini saya akan mengerjakan modul 6 latihannya. Untuk soal yang pertama, mari kita lihat di sini ada beberapa soal sampai I. Pertama kita kerjakan dulu soal yang nomor A. Di sini kita diminta untuk jalankan contoh program ini 4.1 lalu berikan penjelasan. Pertama kita lihat 4.1.1, maksudnya 6 mungkin ya, 6.1.1. Ini programnya. Pertama kita salin dulu program yang ada di soal latihan ini ke dalam Visual Studio. Di sini saya telah menyalin source code dari soal ke dalam Visual Studio. Sekarang mari kita coba run. Kita tekan tombol F5 atau kita langsung saja di sini run. Di sini dapat error. Kita benarkan dulu errornya. Kita coba run lagi. Di sini terdapat data angka dari array yang telah ditentukan. Di sini maksudnya seperti ini. Jadi ketika angka 2D menunjuk pada array 0.0, maka yang keluarnya angka 10. Di sini baris ke 0, lalu kolom 0. Ketika baris ke 0, lalu kolom ke 1, maka yang keluar 100. Dan seperti itu selanjutnya. Apabila barisnya ke 1, lalu kolomnya 0, maka keluar 12. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 baris. Dapat 5 baris dari 0 jadi sampai 4 di sininya. Cara untuk mengeluarkannya di programnya seperti ini. Jadi di sini nih untuk variabel nm-nya telah dideklarasikan. N-nya itu untuk baris dan n-nya itu untuk baris dan m-nya itu untuk kolom. Lalu kita atur untuk pemanggilan arraynya menggunakan fungsi for di sini. Jadi n sama dengan 0, ketika n kurang dari 5 sampai kurang dari 5 dan n plus plus, jadi n-nya keluar sampai sebanyak 5 kali. Lalu di sini printf data angka 2D 2 dimensi. Lalu dipanggil di sininya n-nya berapa. Jadi ketika n-nya 0, masuk ke sini n-nya 0. Lalu dipanggil di sini ketika n-nya 0 dan m-nya 0, keluarlah 1, diambil 1, masukkan ke sini 10. Jadi n0 m0 diambil harus 10. Begitu selanjutnya. Itu untuk soal yang nomor A. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor B. Sekarang kita lanjutkan yang nomor B. Di sini telah saya salin soal yang nomor B. Jadi yang nomor B itu kita diminta untuk menjalankan program yang tadi seperti nomor A, namun diganti deklarasi arraynya. Yang tadi itu barisnya 2, lalu kolomnya 5. Namun yang sekarang barisnya 5, kolomnya 2. Namun yang sekarang barisnya 5, kolomnya 2. Namun di sini tidak menggunakan tutup kurung. Jadi perbedaan pada source code yang B dan A itu, pada source code yang A tadi di sini menggunakan tutup kurung untuk pemisahnya. Namun di sini pada soal B tidak menggunakan tutup kurung, jadi langsung
langsung semuanya dalam satu kurung. Sekarang kita coba run. Namun pada saat di run hasilnya sama saja seperti pada source code yang nomor A. Jadi untuk tutup kurung di sini tidak berpengaruh. Namun tutup kurung itu berfungsinya agar tidak menyulitkan kita saat coba membaca source code. Di sini sama saja keluarannya. Jadi yang digunakan di sini adalah ketika baris 0 lalu kolom ke 0 lalu diambil yang ini, seperti itu, begitu seterusnya. Jadi tutup kurung tidak terlalu berpengaruh. Itu untuk soal yang B. Lalu kita coba run soal yang C. Yang C itu sama, jalankan program memberikan penjelasannya apabila deklarasi array 2 dimensi pada soal program yang pertama yang A tadi diganti deklarasinya seperti ini. Sekarang tinggal kita ganti saja. Di sini telah saya salin untuk source code dari soal yang nomor C. Jadi tinggal diganti saja deklarasinya yang ini. Lalu kita coba run. Apakah ada perbedaan? Kita coba lihat di sini terdapat angka 0 banyak. Jadi pada soal yang B tadi ini deklarasinya terdapat 5 baris. Namun di sini di deklarasinya juga sama, terdapat 5 baris. Namun bedanya ketika diisi di sini hanya terdapat 3 baris. Jadi ketika di run hasil yang keluar adalah hasil 3 baris tersebut. Jadi baris selanjutnya tidak keluar nilai, yaitu otomatis nilainya adalah 0, seperti itu. Seperti di sini baris ke-1, baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, baris ke-0, kolom ke-0. Kan dimulai untuk menghitung array itu dari 0, jadi baris ke-0, kolom ke-0 itu hasilnya adalah 10. Begitu selanjutnya baris ke-1, baris ke-0, kolom ke-1, baris ke-1, kolom ke-0, hasilnya 20 di sini. Seperti itu. Sekarang kita coba untuk mengerjakan soal yang nomor D. Lengkapi lalu jalankan program berikut dan berikan penjelasannya. Kita copy terlebih dahulu. Di sini saya telah menyalin untuk source code soal yang D yang ini. Telah saya salin ke Visual Studio. Seperti ini hasilnya. Lalu sekarang kita coba run. Di sini keluar warna pelangi merah, kuning, hijau, biru. Di sini menggunakan string. String dan juga array. Di sini char merah, kuning, hijau. Di sini terdapat 4 baris dan 7 kolom. 7 kolom itu untuk maksimal ya, maksimal hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling banyak 6. Jadi di sini dideklarasikan untuk nilainya K-nya itu adalah 0. Bentuknya yang terjadi di sini K-nya sebenarnya 0. K-nya kurang dari 4, lalu K-nya bertambah. Jadi ketika di sini nilai K di sini mewakili nilai baris. Jadi ketika K-nya 0, di sini masuk warna sama dengan 0, lalu yang dipanggil adalah merah. Lalu ketika masuk warna K-nya sama dengan 1, kan bertambah 0, tambah lagi jadi 1, lalu yang keluar adalah kuning. Seperti ini. Jadi di sini nilai K itu mewakili nilai baris.
ketika saya ganti, misalkan di sini K-nya adalah 3, kita berarti harusnya yang keluar adalah warna hijau. Bukan warna hijau, tetapi adalah warna biru. Nah, seperti itu. Jadi K di sini mewakili nilai baris. Itu untuk soal yang D. Nilai D. Sekarang kita coba untuk mengerjakan soal yang E. Bandingkan program berikut dengan program pada D, berikan penjelasannya. Kita coba salin. Di sini saya telah menyalin untuk soal yang nomor E. Pada soal nomor E ini sama, sepertinya mengeluarkan warna merah, kuning, hijau, biru. Dari hasil program yang soal pada nomor E sama saja keluarannya dengan soal yang D. Perbedaannya hanya dalam mendeklarasikan isi dari argumennya. Seperti ini. Untuk yang awal itu memakai tanda kutip, jadi setiap karakternya dipisah-pisah. Namun untuk yang ini karakternya disatukan. Jadi kalau saya boleh milih, ketika kita ingin menggunakan string atau kalimat atau kata, pada saat deklarasi kita gunakan saja seperti ini, kutip 2. Jadi tidak usah dipisah satu karakter. Untuk soal nomor F perbedaannya pada saat mendeklarasikan. Lalu kita kerjakan soal yang nomor F. Buatlah array 2 dimensi yang mempresentasikan warna pelangi. Itu Magiku Hibiniu. Di sini sebelumnya itu untuk soal yang E. Sekarang soal yang F itu kita diminta untuk membuat gambar. Membuat warna pelangi. Sebelumnya di sini saya telah membuat untuk yang warna pelangi sama saja dengan source code yang tadi. Perbedaannya hanya ditambah merah Magiku Hibiniu. Lalu di sini menyesuaikan banyak arraynya, banyak argumennya. Di sini pemanggilannya sama seperti tadi. Kita coba run saja. Nah, di sini keluar warna pelanginya. Jadi ketika dipanggil, warna pelanginya masuk 1, 0, lalu dipanggil merah, jingga, kuning, seperti itu. Sekarang kita lihat untuk soal yang buat array 2 dimensi mempresentasikan status titik. Sebelumnya di sini untuk soal yang nomor G, saya telah membuat program pada soal yang Y sama dengan 2x min 3 kurang 3 ini bersamaan. Jadi pada source code-nya seperti ini. Pertama, kita buat dulu fungsi untuk menentukan nilai Y-nya. Di sini terdapat ini terdapat fungsi fungsi di sini diisi untuk nilai Y-nya sama dengan ini parameternya X-nya dimasukkan, lalu kita return Y-nya untuk nilai Y-nya. Proses untuk mencari nilai Y di sini. Lalu pada in main-nya di sini untuk deklarasi array 2 dimensinya. In hasil nanti 100, terdapat baris 100, lalu terdapat 2 kolom.
Untuk keluaran awalnya program array 2 dimensi. Di sini saya akan membuat seperti kolom, jadi terdapat garis tengah seperti itu. Untuk pengulangannya dan pada saat tampil ke layar, ini prosesnya dideklarasikan dengan nilai i sama dengan 0, i nya sampai 100, lalu i nya bertambah. Sini untuk hasil proses untuk di titik y nya, sini i nya dimulai dari 0. Lalu di sini untuk yang nilai x, fungsinya sama menggunakan parameter i. Di sini x dan y sama menggunakan parameter i. Lalu di sini dikeluarkan di sini. Sekarang kita coba run saja. Jadinya seperti ini. Jadi kita coba untuk menjalankannya. Itu jadi seperti ini. Ketika i nya sama dengan 0, ini pertama untuk mencari nilai x dulu, i nya sama dengan 0. Lalu di sini 0 nya telah diplot. Jadi ketika baris 0 lalu kolom ke 0, maka dia akan mengeluarkan nilai i. Jadi nilai i yang diinputkan. Ketika i nya 0 keluar 0, ketika i nya 1 lalu keluar 1. Ini untuk titik y, itu prosesnya terdapat di fungsi yang i tadi, terdapat di sini. Jadi ketika masuk i nya 1, i nya 0 lalu diproses di sini di persamaan ini, jadi y sama dengan 2 dikali 0 dikurangi 3, seperti itu, dan seterusnya sampai 100. Itu untuk program array 2 dimensi. Jadi pertama kita buat dulu fungsinya untuk mencari nilai y. Untuk x nya kita hanya perlu mendeklarasikannya saja. Ketika i nya 0 lalu x nya keluar 0, seperti itu. Lalu untuk soal berikutnya itu kita diminta untuk melengkapi dan menjalankan program ini maksudnya 62.1 dan sampai dengan 6.3.2. Berarti untuk soalnya terdapat di sini 2.1 contoh program 2.1 yang ini. Kita salin dulu programnya ke dalam Visual Studio. Di sini saya sudah menyalin untuk contoh program 6.2.1 dari soal di soal sini. Kita diminta untuk melengkapi dan menjalankannya. Sekarang kita coba jalankan. Di sini terdapat keluaran A sama dengan 5 dan A sama dengan alamat, lalu pointer A sama dengan 5. Jadi di sini hanya menjelaskan penggunaan pointer. Jadi kita mendeklarasikan untuk int A-nya sama dengan 5 dan H di sini. Jadi ketika kita memanggil dan A, maka yang keluar itu adalah alamat lokasi di mana variabel A disimpan. Lalu ketika kita keluarkan dengan perintah ptra yaitu pointer A, maka yang keluar itu adalah nilai alamat lokasi memori dari variabel A juga sama. Lalu ketika bintang pointer A, maka yang keluar adalah nilai 5, yaitu sama dengan nilai A. Karena di sini pointernya menunjuk ke A. Begitu juga yang H.
itu untuk soal yang contoh program 6.2.1. Sekarang kita coba soal selanjutnya, yaitu 6.2.2. Kita coba salin ke Visual Studio. Di sini saya telah menyalin untuk soal yang source code contoh program 6.2.1.2. Kita langsung saja coba run supaya tahu apa proses yang terjadi dalam source code tersebut. Di sini terlihat keluarannya A1 sama dengan 20 dan A2 sama dengan 20. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Jadi pertama kita deklarasikan dulu A1 dan A2, lalu untuk H-nya kita plot dengan nilai 5. Di sini kita menggunakan pointer H untuk nilai A1 dan A2-nya. Pada saat A1 dikeluarkan, yang dipanggil adalah proses yang ini, A1 ini. Jadi 2 dikali H ditambah 5. Jadi H-nya itu nilainya 5. Jadi H-nya itu memanggil nilai 5. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10, lalu dikali dengan 2. Lalu keluar hasilnya ada 20. Ketika dipanggil A1, hasilnya ada 20. Namun sebelumnya untuk yang A2 kita menggunakan pointer H. Pointer H di sini telah menunjuk nilai H yaitu 5. Jadi hasilnya akan sama, yaitu 20. Jadi di sini kita belajar untuk menggunakan pointer. Sekarang kita coba untuk melanjutkan contoh program berikutnya, yaitu 6.2.3. Ini contoh programnya yang ini. Kita coba salin ke dalam Visual Studio. Di sini saya telah memindahkan atau menyalin source code pada soal untuk contoh program 6.2.3. Sekarang kita coba menjalankannya. Di sini saya komen. Kita coba buka komennya dan sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini keluarannya itu ada passing by value dan passing by reference. Kita coba lihat di sini ya. Sebelumnya di sini sebelumnya menggunakan fungsi terlebih dahulu, yaitu fungsi 1 dan fungsi 2. Untuk fungsi 1 isinya itu parameternya diisi dengan U dan V, integer bentuknya. U dan V diplot nilainya 0, lalu dipanggil. U-nya adalah, disini kita lihat di dalam fungsi 1 U-nya 0, V-nya 0. Benar. Sebelum memanggil fungsi U-nya 1, V-nya 3. Kita coba lihat. Jadi ini terdapat deklarasi lokal dan global. Maksudnya lokal itu adalah di dalam in main. Jadi ketika dipanggil U dan V-nya sebelum memanggil fungsi 1, yaitu nilainya menggunakan variabel yang ini. Namun ketika dipanggil fungsi 1, U dan V-nya berubah sesuai dengan fungsi yang di dalamnya, sesuai dengan UV yang terdapat di dalamnya. Itu masuk ke dalam passing by value. Namun untuk yang passing by reference, sini kita lihat U dan V-nya sama. Sebelum memanggil fungsi 2, menggunakan U dan V yang terdapat di variabel in main. Namun ketika memanggil fungsi 2, di sini nilainya menjadi 0. Dan ketika reference ini kita menggunakan pointer.
untuk memanggil nilai referensinya. Seperti itu. Itu untuk soal yang program contoh 2.3. Kita lanjutkan setelah 2.3 itu 2.4. Di sini saya telah menyalin source code untuk contoh program 2.4. Sekarang kita coba run. Kita lihat apa hasil keluarannya. Di sini kita akan belajar untuk melihat hubungan antara pointer dan array. Pertama, telah dideklarasikan untuk variabel k-nya, int k-nya, lalu angkanya itu terdapat 5. Di sini satu dimensi arraynya 10, 20, 30, 40, dan 50. Di sini terdapat char pointer call itu untuk memanggil stringnya. Jadi di sini tidak menggunakan langsung printf string, tapi menggunakan char terlebih dahulu, char pointer call, lalu dipanggil di sini printf nya, dipanggil call-nya. Lalu di sini untuk pemanggilan arraynya, angka di sini k ya, dideklarasikan nilai k. Ketika k-nya sama dengan 0, k-nya sama dengan 0, lalu dipanggil 0-nya itu 10. Di sini angka 0 ada 10. Di sini dipanggil pointer menggunakan pointer angka ditambah 0 adalah 10. Ini untuk pemanggilannya k, angka k, lalu k. Seperti itu. Panggil lagi, itu pointer angka ditambah k, jadi 0, dipanggillah 10. Itu untuk proses. Kita lanjutkan untuk mengerjakan soal yang 2.5. Kita lihat dulu soalnya 2.5. Kita salin terlebih dahulu source code-nya. Di sini telah saya salin untuk program 2.5. Sekarang kita coba jalankan. Apa isi dari 2.5? Terdapat error di sini. Sebentar. Jadi di sini tadi terdapat error itu kurang tutup kurung di sininya. Sekarang sudah bisa dijalankan. Ketikkan jumlah saudara kandung Anda. Saya punya 1. Ketikkan nomor saudara kandung Anda. Umurnya 25. Data umur yang tadi Anda masukkan 125. Kita coba lihat untuk dalam source code-nya. Di sini int pointer umur, deklarasi array dengan pointer. Di sini jumlah saudara kandung, dideklarasikan variabelnya jumlah saudara kandung dan k dengan 0. Lalu keluar. Di sini di print, ketikkan jumlah saudara kandung Anda, ya. Lalu ini untuk inputannya, jumlah saudara kandung, masuk ke sini 1, ketikkan umur saudara kandung Anda. Lalu kita diminta untuk ketikan itu masuk ke sini. Di sini umur sama dengan int pointer malloc. Malloc di sini untuk alokasi memori dinamis. Di sini ada keterangannya untuk mengetahui jumlah alokasi memori. Jadi apabila memorinya tidak tersedia, akan keluar ini, akan di print. Ini untuk ketikan umur saudara kandung, jadi masuknya ke sini.
Sini nilai K-nya keluar, K ditambah 1. Di sini tanda hashtag tambah 1. Di sini keluarkan umur K-nya, umur K. Jadi dipanggil nilai K-nya. Ini fungsi untuk menampilkan data sebelumnya. Ini nilai keluarannya seperti itu. Itu untuk soal yang 2.5. Sekarang kita masuk ke soal yang 2.6. Kita salin terlebih dahulu. Di sini saya telah menyalin untuk program 2.6. Sekarang kita coba run. Ini hasil keluarannya. Jadi di sini telah dideklarasikan. Di sini ada array, di sini ada variabel K, lalu di sini for untuk memanggilnya, perulangan looping. Jadi ketika angka plus nilai K-nya masuk 0, angka plus 0 sama dengan di sini dipanggil angka plus 0. Di sini maksudnya angka plus 0 itu adalah alamat memori ya. Alamat memori dari baris ke 0, baris ke 10 ini. Namun ketika dipanggil dengan menggunakan pointer, maka yang keluar adalah nilai dari baris tersebut. Begitu seterusnya. Jadi ketika dimasukkan K-nya sama 0, di sini keluar alamat baris tersebut. K-nya sama dengan 1, keluar alamat pada baris tersebut. Begitu selanjutnya, ketika ditambah pointer, yang keluar adalah nilainya. Seperti itu untuk penggunaan pointer. Sekarang kita coba untuk pengerjaan contoh program 3.1. Kita coba salin. Di sini telah saya salin untuk yang 3.1 ya. 3.1 ya, ini struk tanggal. Di sini variabel K telah dideklarasikan. Di sini kita menggunakan struk. Di dalam struk tanggal terdapat hari, bulan, tahun. Lalu di dalam struk biodata terdapat nama dan tanggal lahir. Lalu juga terdapat asal. Struk di dalam struk. Jadi di dalam struk tanggal terdapat variabel lahir. Di sini struk biodata. Jadi dipanggil. Lalu ini untuk menampilkannya. Kita coba run. Nah, jadi di sini dikeluarkan terlebih dahulu ya untuk print nama, tahun, dan asal. Ini printnya di sini. Proses untuk mengeluarkannya. Lalu di sini diisi untuk struk biodata. Pertama dipanggil terlebih dahulu pada struk pribadi. Jadi ketika K-nya sama dengan 0, ini pada array sini, pada array yang ini dipanggil K-nya sama 0 dot nama. Di sini namanya untuk pemanggilan nama. Di sini telah ada uban, lalu tanggal lahir. Untuk pemanggilan lahir tahun, untuk pemanggilan lahir tahun. Jadi di sini untuk untuk tahun, di sini dipanggil terlebih dahulu pribadi. Pribadi itu masuknya ke sini.
Lalu lahir itu masuknya ke sini, ke tanggal, ke struk tanggal biodata, lalu diambil tahun. Di sini terdapat tahun, yaitu 1997. Lalu untuk asal, kita masuk dulu ke pribadi, .asal, lalu dipanggil asal yang dalam biodata sini. Struk tanggal di sini terdapat tahun. Seperti itu. Ini looping sebanyak 7 kali sesuai dengan banyaknya array yang telah ditentukan. Array yang akan ditampilkan. Seperti itu. Itu untuk 3.1. Lalu untuk yang berikutnya, yang terakhir, struktur dan pointer, itu untuk 3.2. Kita salin dulu dari soal. Sekarang kita coba run terlebih dahulu. Ini hasil keluarannya. Kita lihat ada source code-nya. Jadi dalam in-main itu terdapat beberapa variabel, yaitu HH mungkin untuk hari, BB untuk bulan, TTTT untuk tahun. Terdapat struk dalam struk biodata namanya. Di dalam struk biodata itu terdapat beberapa variabel yang menggunakan pointer sebagai anggota dari struktur. Lalu di sini telah saya beri jarak agar tidak pusing untuk memanggilnya. Jadi di sini untuk pemanggilannya variabel pribadi dan terdapat pointer pribadi. Jadi pointer pribadi diisi dengan sama dengan pribadi, dengan variabel pribadi. Variabel pribadi itu berisi dengan struk biodata ini. Lalu di sini dideklarasikan untuk pribadi.nama itu sama dengan asri, pribadi.hari itu sama dengan ini variabel H yang telah dideklarasikan di atasnya. Begitu juga untuk bulan dan juga tahun. Jadi untuk yang menggunakan pointer, cara pemanggilannya itu menggunakan lambang dan ini. Untuk asal dideklarasikan pinrang. Jadi ketika dipanggil semuanya ini pemanggilannya itu menggunakan strip tanda lebih besar. Itu untuk proses pemanggilannya. Ketika kita run, maka yang keluar adalah data ini. Asri 11 bulan 4 tahun 1997. Pinrang, seperti itu. Jadi untuk proses pemanggilan pointer ada bermacam-macam. Caranya salah satunya ini. Ini menggunakan tanda seperti ini. Seperti itu. Jadi tanda seperti ini untuk menjelaskan pointer pribadi, nama. Jadi memanggil pada variabel pribadi terdapat nama lalu dipanggil namanya yang telah diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk soal yang nomor ini. Di sini bisa kita lihat bahwa di soalnya kita diminta untuk membuat sistem pendataan nilai mahasiswa menggunakan struktur yang di dalamnya terdapat nomor, NIM, nama mahasiswa, dan nilai. Nilainya di sini berbentuk huruf A, B, atau D. Di sini inputan seluruh datanya itu maksimum 10 mahasiswa. Jadi setelah seluruh data selesai dimasukkan, lalu pada layar akan tampil output seluruh data tadi. Nah, pertama saya sudah siapkan ini tempat kita akan membuat programnya. Jadi pertama itu saya akan membuat struk di sini. Saya akan menggunakan struk mahasiswa. Struk data mahasiswa, struk data.
struk data ini terdapat nomor yang bertipe integer. Di int nomor, lalu nama itu tipenya char, lalu juga terdapat nilai yang bentuknya huruf tipe char. Nah, di dalam nama ini kita tentukan untuk maksimal karakter, misalkan 30 39 30 kita pilih 30. Untuk nilainya misalkan 5. Di sini kita panggil struk data MAS data MAS. Di sini kan kita akan memakai 10 kali, maksimal 10 saja. Setelah itu kita buat untuk perintah pengisiannya, kita pakai printf silahkan input data mahasiswa, seperti itu, sebanyak maksimal 10, maksimal 10, seperti itu. Kita buat scanf, di sini harus menggunakan scanfs. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu int input, seperti itu. Di sini persen ya, pasti kita gunakan persennya saja. Lalu input titik koma. Nah, di sini kita akan mengulang untuk banyaknya inputan. Jadi misalkan kita memasukkan 5, berarti program ini akan meminta sebanyak 5 kali data yang harus diinputkan. Jadi kita berpatokan untuk pengulangannya, berpatokan kepada input dari berapa yang akan dikeluarkan. Di sini untuk loopingnya saya akan menggunakan for, diisi dengan misalkan di sini dengan i sama dengan 0. Terlebih dahulu harus deklarasikan koma i sama dengan 0, i nya kurang dari input. Nah,
balik ke apa? Sebelumnya untuk sistem penomorannya di sini kita tentukan, jadi kita panggil dulu untuk mahasiswa. Jadi data nomor yang di sini kita panggil, struknya isinya MHS, diisi dengan I, banyaknya I sama dengan 0, kita panggil nomor, itu sama dengan I plus 1. Jadi agar nanti untuk penomorannya ditambah 1. Lalu perintah untuk keluarannya printf, di sini gunakan enter, kita panggil untuk nim, untuk penomoran md cn, koma i, plus 1. Seperti ini. Terdapat error scanf. Di sini kurang menggunakan titik koma, seperti itu. Lalu kita harus meminta user memasukkan NIM-nya dengan cara seperti ini. NIM nomornya sekian, lalu sini kita minta NIM, masukkan ya. Seperti ini. Di sini scanf s, ini itu bertipe integer, persen d, dan MHS. Di sini parameternya itu adalah I, nim, seperti ini. Lalu titik koma. Begitu juga selanjutnya untuk nomor, nama, nomor nim lalu nama, masukkan nama, scanf s. Di sini untuk nama berbentuknya chart, jadi s persen s, koma, dan
sekarang untuk menampilkannya, printf isinya nomor berapa, persen D, koma, sini berarti kita panggil dan MAS kita isikan dengan J dot nomor. Kenapa di sini tidak keluar? Kita coba terlebih dahulu saja. Oh, di sini tuh J-nya belum kita deklarasikan. Kita deklarasikan di sini J. Nah, sekarang untuk menampilkannya kita copy saja untuk yang lainnya. Ini kita paste, ya kita ganti sininya. Kita ganti dengan name itu berbentuk integer. Di sini nomornya juga ganti name. Untuk nama di sini tipenya auto string, kita ganti di sini dan nama. Untuk ini nilai persen S, nilai seperti itu. Di sini saya sudah selesai membuat programnya. Jadi kita ulang lagi. Di sini terdapat in main, di sini terdapat deklarasi untuk variabel input variabel i dan variabel j. Lalu terdapat struktur data. Di dalam struktur data terdapat beberapa variabel untuk dipanggil, yaitu nomor, name, nama, dan nilai. Di sini di print, dimasukkan inputannya berapa yang akan dikeluarkan, maksimalnya 10. Lalu inputannya menjadi patokan berapa yang akan dikeluarkan, nomor, name, nama, dan nilai. Ini untuk inputannya, lalu ini untuk tampilannya. Sekarang kita coba run. Silakan input data masih sebanyak maksimal 10. Saya misalkan 5, masukkan 5 di sini. Masukkan name. Misalnya name-nya 1 2 3. Namanya Ica. Nah, di sini saya tidak mengerti kenapa setiap menggunakan Visual Studio terkadang beberapa program tidak sesuai dengan apa yang telah dibuat di source code-nya. Nah, oleh karena itu untuk program yang ini saya akan mengkopikannya dan memindahkannya ke dalam DFC agar bisa berjalan. Terkadang saya sering mengerjakan program tapi apabila di Visual Studio tidak bisa berjalan sesuai dengan source code-nya, tapi ketika saya pindahkan ke dalam DFC dengan source code yang sama, itu programnya dapat berjalan. Nah, sekarang saya akan memindahkan program yang sudah saya buat di Visual Studio. Saya akan menjalankannya di DFC. Saya akan kopikan ini, copy, lalu saya pindahkan ke DFC.
Lalu saya coba compile dan run. Nah, kalau di DFC untuk scanf nya tidak perlu menggunakan S seperti di Visual Studio yang saya miliki. Kita coba hapus semua scanf nya, scanf S nya. Sudah semua. Lalu kita coba jalankan. Di sini misalkan saya masukkan, apakah kita coba lihat apakah setelah di run hasilnya akan sama seperti ketika di run di Visual Studio. Name misalkan 23, namanya Ica. Nah, kalau misalnya DFC dia akan berjalan sesuai dengan program yang telah dibuat, jadi nilai A misalnya. Untuk name yang kedua 432, namanya misalnya Rizka. Untuk nilainya B. Lalu untuk yang ketiganya misalnya nilainya 890, namanya misalnya Rizky. Untuk nilainya misalnya A. Keduanya misalkan 5643, namanya misalnya Amalia. Nilainya B. Untuk yang keenam misalnya name-nya kita asal saja, namanya misalnya Dikara. Untuk nilainya misalnya A. Untuk yang terakhir yang keenam misalnya name-nya 567, namanya misalnya Rani. Nilainya C. Nah, untuk tampilannya di sini saya harus menggunakan enter, perintah enter supaya tidak berantakan. Ini apa? Di sini harus saya tambahkan enter, 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 enter. Sekarang kita coba run. Ini yang Visual Studio tadi, ini yang kita tadi di DFC. Misalkan tidak sebanyak-banyak, untuk contoh saya ambil 2 saja, nanti akan seperti ini. Sebentar, lama sekali. 2 untuk contoh ya, tidak usah terlalu lama. Ica, nilainya A. Yang kedua misalnya ini namanya Rizka, nilainya B. Enter. Nah, jadi keluar seperti tadi ya. Di sini terjadi sedikit kesalahan untuk pemanggilan nomor. Sepertinya ini yang dipanggil adalah letak memorinya mungkin ya. Saya perbaiki terlebih dahulu. Jadi tadi sebenarnya untuk sistem penomorannya tidak seperti pemanggilan yang lain. Untuk sistem penomoran itu seharusnya seperti ini. Nah, sistem penomorannya jadi J-nya kan telah diplot 0 lalu ditambah 1. Lalu yang dipanggil itu tinggal yang J plus 1. Seperti itu. Nah, untuk agar tidak bingung, kita tambahkan lagi enter di sini. Kita coba compile dan run lagi. Tidak usah banyak-banyak untuk contoh. Untuk contoh kita masukkan 2 saja. Ini kita misalkan seperti ini. Misalkan namanya Oki, nilainya A. Untuk yang kedua misalkan seperti ini, namanya Ica, nilainya B. Nah, ini yang benar. Jadi data yang tadi dimasukkan adalah sebagai berikut: nomor, name.
Nah, untuk NIM sepertinya terdapat kesalahan lagi. Jadi sepertinya pemanggilannya bukan seperti ini ya. Saya baru belajar lagi tadi, jadi maaf untuk menampilkan itu tidak perlu menggunakan dan di sini. Jadi apabila menggunakan dan mungkin tadi yang dipanggil itu letak addressnya. Kita coba run lagi di sini ya. Kita coba run. Misalkan biasanya tidak sebanyak-banyak. Namanya ini, namanya Oki, misalnya nilainya A. Kedua ini, namanya Ica, nilainya B. Nah, untuk sekarang sudah sesuai apa yang diinputkan dan yang ditampilkannya sudah sesuai. Seperti itu. Ya mohon maaf, mungkin di sini saya masih banyak sering kesalahan-kesalahan, tapi alhamdulillah kesalahannya masih bisa diatasi, masih bisa dipelajari. Terima kasih. Sekian pengajian modul 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.